Pasca bencana, Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembersihan infrastruktur dasar di puluhan titik di Aceh Tamiang, Aceh. Pembersihan dilakukan di jalan-jalan utama, pasar tradisional, sekolah, pondok pesantren, serta fasilitas pelayanan publik lainnya agar roda ekonomi dan aktivitas sosial kembali berjalan. Di sektor kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang mulai kembali beroperasi secara bertahap. Selain sarana kesehatan, suplai air bersih melalui SPAM IKK Karangbaru yang memiliki kapasitas 100 liter per detik telah berfungsi sehingga layanan kesehatan dapat kembali optimal. Salah satu tugas pokok fungsi Kementerian PU selain urusan konektivitas, jalan jembatan juga penyediaan air bersih untuk masyarakat. Ini kan salah satu tempat pemrosesan air bersih. Tapi kan sempat terdampak oleh banjir kemarin. Kita lihat memang ada dua instalasi pembersih yang pakai baja dan yang pakai beton. Yang pakai beton alhamdulillah masih sehat, yang baja yang masih harus kita ganti. Di akhir Desember minimum yang bor-bor ini sudah bisa berfungsi untuk masyarakat. Saya sudah minta tadi, begitu bor dapat air bersih, langsung bikin MCK. Karena biasanya setelah kebutuhan air bersih akan ada kebutuhan untuk MCK. Bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, Kementerian PU membangun hunian sementara atau huntara di Kampung Bundar. Melalui pembersihan infrastruktur dan fasilitas publik diharapkan dapat mempercepat roda perekonomian dan aktivitas warga penyintas bencana. Inilah ekspresi anak-anak saat air bersih tersedia di Aceh Tamiang, Aceh pasca banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu. Tersedianya air bersih di Aceh Tamiang ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. Terkait hal tersebut, masyarakat pun bersyukur dan sampaikan terima kasih. Air bersih yang dapat kami pakai ya, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kami sekeluarga dan seluruh masyarakat di BTN ini, Pak. Di desa apa nih, Pak? Desa BTN Terban, Desa Terban. Dalam pelaksanaan di lapangan, Sulistyo dibantu Kapten CZI Lambok Siregar dan dipastikan seluruh masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang akan menjadi sasaran utama program ini. Segera memenuhi kebutuhan air bersih di daerah Aceh Tamiang. Karena Aceh Tamiang ini salah satu tempat yang sangat banyak Pak membutuhkan air. Hingga awal Januari, pembangunan sumur bor telah menjangkau 12 kecamatan dengan total 250 titik yang sudah selesai dikerjakan. Instalasi mesin RO akan diprioritaskan di sekolah, puskesmas, posko-posko pengungsian hingga kodim, koramil, dan batalion. Airnya udah ada manfaat. Beginilah warga yang datang untuk melihat fenomena alam lubang misterius yang tercipta di tengah sawah. Sebelumnya tak hanya melihat, warga juga datang mengambil air tersebut karena sempat dipercaya memberi khasiat dan mengobati berbagai penyakit. Tak sedikit warga yang percaya dan mencoba-coba untuk meminumnya. Meskipun sejumlah orang merasa air dari lubang ini rasanya aneh. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusemi menghimbau warga untuk tak mengaitkannya dengan hal-hal berbau mistis dan menegaskan air di sinkhole ini mengandung bakteri berbahaya, khususnya Escherichia coli. Air ini juga tak punya kandungan untuk menyembuhkan. Rezeki beliau, rezeki dari Allah ya, rezeki. Ini bukan musibah, ini rezeki nih. Tapi jangan sampai sirik, jadinya nanti ini yang saya khawatir di masyarakat banyak dibilang air dari Zam-Zam lah masuknya, tembus ke Mekah lah, bisa ngobatin penyakit lah. Itu sirik jadi nanti. Pada tua tanggung jawab tuh, kasih tahu masyarakat tuh. Kalau nggak dosanya dosa jariah nanti. Jadi gini, sejauh dari hasil labnya ini, air ini sebenarnya tidak boleh diminum karena kandungan bakterinya tinggi, kolinya tinggi ya Bu Kadis ya. Nah kalau
kalau bicara pH, TDS-nya bagus, pH-nya masih oke lah, 6,5 tuh ya. Dari FE-nya juga standar lah, tapi bakterinya tinggi. Intinya kalau sekarang, ini air nggak boleh diminum. Jadi menurut hasil kajian Badan Geologi dan dari Dinas Kesehatan, air ini mengandung bakteri yang cukup tinggi. Jadi kalau bisa, tolong jangan diminum. Kalau dari sisi pH-nya 6,5 masih dalam batas standar, TDS-nya oke, FE-nya oke, tapi bakterinya tinggi. Jadi ini ibaratnya seperti kayak air-air di Tangaiya seperti biasa, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dibuat sebuah pedoman buat masyarakat sekitar. Kondisi air ini juga tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang mistis. Ini proses alam yang biasa terjadi. Jadi air ini nggak ada juga hubungannya dengan bisa nyembuhin kesehatan, nggak ada. Dan juga minta tolong untuk sementara ini, tolong tetap dijaga jaraknya sesuai batas yang aman tadi. Sementara itu munculnya lubang misterius di tengah sawah tersebut mengundang antusias warga untuk melihatnya. Bahkan jalan menuju Jorong Tepi Nagari Situ Juah Batua, Kabupaten 50 Kota terpantau mengalami kepadatan. Ratusan kendaraan menuju lokasi. Beberapa pedagang juga memanfaatkannya dengan berjualan di sisi sawah lokasi lubang misterius yang tercipta. Situasi unik ini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana mungkin hanya di Indonesia ketika muncul sinkhole malah menjadi wisata dadakan. Sudah ada rekan Jessica Winoto bersama juru kamera Surya Lisantoso di sana. Ya Jessica, apakah banjir masih merendam permukiman warga? Ya, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di Kampung Rawa Indah, Jakarta Utara, saat ini memang banjir masih menggenangi di area pemukiman warga. Karena memang saat ini pun sedang hujan kembali, walaupun tadi sempat deras, tapi saat ini sudah mulai mereda. Tetapi dapat dilihat Fajar dan juga pemirsa di layar televisi Anda bahwa ketinggian air sungai dengan jalan akses oleh warga ini sama. Jadi banjir ini memang disebabkan oleh luapan air sungai yang disebabkan juga dari curah hujan yang tinggi yang telah terjadi sejak pagi hari tadi. Maksud kami dari kemarin hingga hari ini pun masih hujan walaupun dengan intensitas yang mulai berkurang daripada atau dibandingkan dengan hari kemarin. Dan tadi pun Fajar dan juga pemirsa kita melihat bahwa sudah ada beberapa petugas orangnya yang bertugas untuk membersihkan sungai dari sampah-sampah yang meluap dari sungai ke ruas jalan, sehingga hal ini memang bertujuan juga untuk menghindari penyumbatan atau penumpukan sampah yang berada di sungai di area pemukiman warga, tepatnya berada di Kampung Rawa Indah, Jakarta Utara. Sehingga hal ini pun kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di Kampung Rawa Indah, Jakarta Utara, Fajar dan juga pemirsa. Sehingga bila mana nantinya air kembali meluap dan meninggi, kami akan kembalikan informasi ke Anda. Fajar. Ya, baik, terima kasih Jessica Winoto dan juru kamera Surya Lisantoso telah melaporkan langsung dari Kampung Rawa Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali.